Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Aus Agri Home. Kali ini saya akan membagi tips pemijahan ikan koi ya. Yang terlihat pertama kali adalah kakaban atau brass spawn. Nah, ini seleksi induk dari yang sudah matang konat. Kalau untuk jantan harus juga matang konat juga, alias spermanya sudah sempurna. Tapi kali ini untuk indukannya masih belum usia setahun, cuma sudah bertelur dan juga ini si jantan juga ukurannya segitu, sekitar 30 sampai 35 cm. Dan ini kolam untuk pemijahan. Nah, ini sudah kakabannya atau brass spawning ya, taruh situ. Dan si ikan sudah mulai berkejaran, tapi sebenarnya kemarin sore ini yang saya masukkan ke kolam ini, dan kayaknya ini sudah ada di atas kayak keru sama gelembung-gelembung. Biasanya ini sudah terjadi pemijahan. Kita biarkan dulu, nanti kita cek apakah di brass spawning sudah ada telurnya atau belum. Jadi ini seperti ini kondisinya, si ikan terlalu gesit. Jadi ciri-cirinya itu ketika terjadi pemijahan itu ada bau amis dari mungkin cairan dari telur atau sisa sperma ya. Jadi karena ada telur yang tidak terbuai, biasanya putih-putih, terus kemudian kan ditambah sperma yang mati, jadi si jantan jadi agak lumayan bau amis. Nah, ini setelah itu jangan lupa airnya dibuang. Jadi karena sisa-sisa itu membuat bisa menimbulkan bau, dan mungkin bisa timbul bakteri atau apa yang berpengaruh untuk kesempurnaan proses penetasan telur. Jadi nanti saya akan buang airnya, tapi sebelumnya saya cek dulu apakah si betina ini sudah benar-benar mengeluarkan telur. Soalnya ini masih berkejaran, takutnya masih ini proses perkawinan atau proses pemisahan masih berlangsung, kemudian takutnya mengganggu dan nggak tuntas nanti telur yang keluar. Jadi saya biarin dulu, sekiranya nanti sudah tidak aktif seperti ini, sudah agak kejar-kejaran seperti ini, nanti saya cek brass spawningnya atau kakabannya. Itu kemarin beli di marketplace, karena kalau pakai ijuk nggak ada ijuknya, mau beli online juga lumayan kalau ditimbang per kilonya. Jadi pakai brass itu, jadi beli brass spawning. Sebenarnya itu brass filter juga ada yang seperti itu, cuma lebih rapatan untuk spawning ini ya, terus lebih lemes, tidak kaku, jadi pas untuk tempat substrat nempelnya telur. Di si ikan masih berkejaran seperti ini. Nah, ini setelah saya lihat ternyata ada telur, dan itu ada yang putih itu tandanya tidak terbuai. Kalau yang bening itu terjadi pembuaian.
Ini saya saring, jadi saya keluarkan airnya, saya saring, kemudian nanti kalau berapa persen pengurasannya, mungkin saya nanti sisakan separuh ya, jadi 50%-nya karena sumurnya nggak ada isinya. Jadi karena di sini hujannya belum bener-bener kayak musim penghujan, jadi masih terkadang 2 hari hujan, seminggu nggak hujan, jadi sumur belum ada isinya dan sawah masih kering. Jadi takutnya nanti saya buang semua dan diganti air baru, tapi air sumurnya nggak ada isinya, jadi saya buang separuh, muka-muka nggak berpengaruh nanti di penetasannya. Nah, ini si telur nempel di berasnya ya. Nah, itu semoga aja banyak yang netas, karena ini kayaknya banyak yang bening, jadi insya Allah menetas. Cuma ini kalau untuk indukannya sih sebenarnya masih muda ya, jadi kalau bisa ya umur setahun lebih lah, setahun setengah gitu, yang ukuran 60 itu cocok gitu, karena hasil telurnya juga banyak, kemudian secara usia pun pas. Kali ini masih indukan muda, jadi pertama kalinya memija, jadi ya untuk mungkin secara keberhasilan saya juga nggak tahu nanti berapa persen untuk hatching rate-nya. Terus nanti SR-nya berapa setelah beberapa hari, untuk ukuran mungkin berapa senti ya, 2 senti atau berapa, nanti kita bisa lihat berapa persen dari hatching rate sampai dengan SR ukuran segitu. Nah, setelah tadi kita ambil indukannya, kita kembalikan ke kolam yang tempat dia hidup sebelumnya, karena kemarin itu mati separuh, sekitar 13 ekor. Akhirnya saya kuras, saya pindah ke kolam satunya, dan saya lihat kok ada yang bertelur, jadi sayang kalau nggak dibijakan. Dan akhirnya yang kolam yang sebelumnya banyak yang ikan mati ini saya bersihkan, kemudian saya buat untuk tempat pemijahan. Semoga penetasnya tidak terganggu. Mungkin karena kadang sisa-sisa kolam yang tempat ikan sudah membusuk itu biasanya kan ada bakteri, jadi semoga saya nggak ada gangguan dari bakteri-bakteri itu. Jadi penetasannya 100%, harapannya seperti itu. Jadi ini kalau nangkep indukannya itu rada susah kalau airnya nggak bener-bener surut separuh badannya, biasanya baru gampang cara nangkepnya. Kayak ini kan susah. Kalau misalkan saya masuk ke kolam, takutnya di dinding dasar itu banyak telur, jadi nanti terinjak. Jadi saya share dari atas biar nggak ganggu si telur. Jadi lumayan sulit untuk nangkap si ikan karena sesernya pun diameternya kecil. Jadi biasanya kan kalau tempat-tempat yang farm koi gede-gede itu kan sesernya yang diameter 60-50, jadi enak, jadi pas nangkepnya itu peluang untuk kenanya itu lebih banyak.
lebih cepat. Nah ini, dan di sini tuh ini tadi sempat jatuh. Jadi kalau di kolam tempat saya ini kolam sekaligus belajar sirkus, karena kalau jalan nggak hati-hati nyungsep. Tentunya tadi nggak si ikan nggak ketindih sama kaki, keinjak sama kaki. Jadi sebenarnya ini adalah pondasi rumah, saya manfaatkan untuk kolam. Jadi sebenarnya agak-agak maksa, cuma ya dioptimalkan untuk alih fungsi sementara, karena rumahnya belum berdiri, masih tidur. Tinggal satu kita tangkap, lalu kita pindah. Memang proses budidaya itu nggak semudah yang dilihat atau gimana, tapi semua melalui proses dan juga pengalaman, mulai dari sulitnya air, ikannya mati, sampai blowernya juga mati yang kemarin. Jadi ya harus super sabar, nikmati saja prosesnya. Kalau kita mau bekerja keras, ya setidaknya usaha nggak akan mengkhianati hasil kan. Yang seperti itu yang harus kita tanamkan, supaya kita tetap semangat walaupun di luar sana seakan kayak nggak bakal bisa, tapi kan kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjalani itu, sehingga kita nggak menoleh ke belakang untuk kapan kita sukses, tapi kita jalani dulu, nanti akan ketemu apa yang kita inginkan selama ini. Semoga saja, amin. Nah ini kan rada susah ini nangkepnya. Nah ini sambil bawa kamera sendiri sambil nangkep, jadi ya resiko HP-nya nyemplung juga resiko. Jadi selama setahun ini 2 kali HP saya nyemplung, dan 2 kali juga ganti LCD. Ya lumayan sih kalau hitung-hitung 2 kali nyemplung kan, LCD nya sekitar 200 2 kali. Nah itulah resiko, tapi kita tetap optimis, nama juga usaha ya, banyak resiko. Ini ikan susah. Nah ini ngumpet, nah kena kau. Ini kita pindah ke kolam satunya. Ini semoga saja yang terbuai ini dua-duanya, jadi nanti ada anakan yang sperma ini sama yang surah yang satunya, di jantan yang satunya. Semoga saja jadi anakannya bervariasi, supaya nanti ada 4 step warna ya. Jadi terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik subscribe. See you.